Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullaha amalakum illa khalasa. Al-ayah sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Yang kami hormati segenap jamaah Masjid Raya Al-Azhar yang tentu semoga dirahmati Allah. Dalam sebuah kisah di zaman tabi'in, ada seorang ulama kenamaan yaitu Imam Abu Hanifah. Suatu ketika beliau diminta tolong oleh tetangganya, jirannya. Maka tentu dengan senang dan disambut dengan gegap gempita untuk menuju ke rumah tetangganya itu dan didampingi oleh para muridnya dan santrinya. Sesampai di rumah yang meminta tolong dan bantuan itu, saat duduk seketika itu juga menyatakan yang punya rumah, wahai Tuan, mohon maaf, kami tidak jadi untuk memohon pertolongan kepada Tuan. Maka juga Imam Abu Hanifah setelah itu juga mohon permisi dan pamit tentu, dan dengan gembira juga, dan menuju ke tempat kediamannya. Baru saja sampai rumah, baru duduk, yang punya rumah tadi, tetangganya meminta bantuan lagi, menyatakan, wahai Tuan, saya jadi untuk meminta bantuan dan minta tolong kepada Tuan. Lantas bergegas juga untuk menuju ke rumah yang meminta tolong dan bantuan itu. Lagi-lagi sesampainya di rumah itu, si tuan rumah juga mengatakan, wahai Tuan, mohon maaf, kami tidak jadi untuk memohon bantuan kepada Tuan. Maka Imam Abu Hanifah pun setelah itu pulang dengan gembira, dengan ceria, tidak ada perasaan apapun. Yang ada adalah dia sudah gembira karena tetangganya meminta bantuan, dia sudah lakukan walaupun tidak jadi. Maka di perjalanan para muridnya itu menyampaikan kepada gurunya, wahai Tuan, Tuan telah dilecehkan oleh tetangga Tuan. Tuan tidak dihargai, Tuan tidak dihormati. Kenapa Tuan tidak marah? Kenapa Tuan tidak menyampaikan kepada yang meminta tolong tadi? Karena Tuan telah dipermalukan dan bahkan dilecehkan oleh orang itu. Maka kata Imam Abu Hanifah, wahai anak-anakku, ketahuilah bahwa saya datang ke rumah tetangga saya tadi, yang menyuruh saya adalah Allah. Karena saya memang diperintahkan oleh Allah dan Rasul untuk melakukan perbuatan baik selama saya mampu. Ketika ada orang yang minta tolong, termasuk tetangga saya tadi minta tolong, saya juga dengan senang hati untuk menolongnya. Persoalan dia tidak jadi, apa yang harusnya saya kerjakan itu urusan dia dengan Allah. Tapi yang penting saya sudah menunaikan tugas, dan saya tidak mau bergeser. Niat saya ke sana adalah karena Allah, bukan karena orang itu. Betapapun orang itu berperilaku seperti apapun, insya Allah saya tidak akan berpengaruh
bergeser niat saya karena orang itu. Tapi kalau kalian marah terhadap orang itu, berarti kalian telah bergeser niatnya. Yang tadinya karena Allah, sekarang karena orang itu. Ketahuilah wahai muridku, kalau kamu berbuat karena itu, maka kalian akan sering sakit hati. Kalian akan tidak ikhlas untuk melakukan sesuatu. Dan kalian akan merasa lelah di dalam melakukan apapun di muka bumi ini ketika kalian terfokus kepada manusia. Tapi fokuslah kalian kepada Allah, maka kalian lillah. Kalau sudah lillah, maka rasa lelah kalian akan hilang, berubah menjadi kebahagiaan dan kenikmatan. Dan bagi saya nggak masalah, orang itu tidak jadi minta tolong kepada saya, itu urusan dia. Tapi saya sudah melakukan apapun yang saya lakukan, yang saya bisa, dan insya Allah Allah pun akan memberikan kebaikan kepada saya. Apa sebetulnya the brief yang ingin saya sampaikan, pesan moral dari kisah ini? Banyak bahkan di antara manusia yang ketika melakukan satu amalan, apapun bentuk amalannya, apalagi yang berkaitan dengan amalan sosial, seringkali mereka merasa lelah, merasa capek, merasa sakit hati, dan bahkan tidak sedikit orang yang merasa menyesal melakukan itu. Karena apa? Perilaku orang itu. Ketika ada orang yang melakukan amal yang seharusnya dia sudah mendapatkan kebaikan, tapi karena dia bergeser niatnya karena orang itu, maka pastilah dia akan sakit hati, akan lelah, dan bahkan akan menyesal. Dan ketahuilah bahwa tidak ada satupun bapak dan saudara yang bisa merusak amal kita. Tidak ada satupun orang lain yang bisa merusak amal kita kecuali diri kita. Bagaimana cara merusak amal kita? Bergeser niatnya tadi. Maka di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah 98, surah Al-Bayyinah ayat yang kelima, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka itu tidak diperintahkan untuk mengabdi, untuk beribadah kepada Allah, kecuali memurnikan niatnya, maksudnya ikhlas, mukhlishina lahuddin, kecuali ikhlas dalam menjalankan agama yang lurus itu. Dan Allah baru memerintahkan kita secara ritual ataupun sosial dalam melaksanakan ibadah itu ketika hatinya sudah beres dulu. Maka baru wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Jadi memang rukun Islam itu ada 5, tapi yang disebut oleh Allah seringkali 2. Salat, zakat. Karena apa? Ini menggambarkan bahwa ketika orang yang hatinya sudah bersih, hatinya sudah jernih, maka begitu mudahnya dia menjalankan ibadah yang bersifat ritual kepada Allah. Dan setelah itu juga kita tidak cukup dengan itu, maka juga melakukan wa aqimus shalah wa yu'tuz zakah, maka dia berbuat sosial. Ujung ayat itu, dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus. Maksudnya adalah beragama kita yang benar adalah karena memulai dari hati yang bersih dan jernih, niat ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kelak di yaumil akhir digambarkan oleh Allah di dalam surah Al-Furqan surah 25 ayat 23, banyak orang yang menyesal kelak, sampai-sampai di dalam ayat lain, au nuraddu fa na'mala ghairal ladzi kunna na'mal, atau dapatkah kami dikembalikan ke dunia agar kami dapat beramal seperti yang dulu pernah kami amalkan dulu. Dia beramal, tapi amalnya banyak yang bergelut dengan kesia-siaan. Karena apa? Tidak ikhlas. Maka di dalam ayat itu juga dijelaskan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Surah 25 ayat 23. Kami hadapi amal yang mereka perbuat, yang mereka lakukan,
tetapi kami jadikan amal itu seperti debu yang berterbangan. Apa maksudnya? Perbuatan yang dia sudah lelah, sudah capek, tapi sia-sia di hadapan Allah. Karena apa? Karena bukan keikhlasan, bukan dari hati, bukan karena Allah, tapi bergeser karena manusia, karena yang lain, karena benda dan lain sebagainya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad juga demikian. La yaqbalullahu amalakum illa khalasa. Allah tidak akan menerima amalan seseorang kecuali karena keikhlasan. Makanya ikhlas itu menjadi kunci pokok kita di dalam menjalankan amal. Ikhlas adalah sebuah spirit kita dalam menjalankan amal, membuat dia termotivasi, membuat dia begitu gembira, begitu bahagia di dalam mengamalkan apapun perilaku orang lain. Tapi kalau ikhlas, maka dia akan mengerjakannya dengan gembira dan penuh kebahagiaan. Mudah-mudahan mari apapun yang kita lakukan jangan sampai bergeser dari niat kita karena Allah dan bergeser kepada manusia atau kepada bendawia, kepada dunia, karena itu kelak di yaumil akhir dia akan sia-sia. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan apapun yang kita amalkan menjadikan kita orang-orang yang mulia dan bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Demikian jamaah rahimakumullah, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.